Hari belajar di sekolah misalnya 300 hari. Maka hari belajar di rumah kita hitung 360 dikurangi 300, maka hasilnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Di sini ada gambar, adik-adik diminta untuk mengamati gambar berikut dan membuat pertanyaan tentang gambar. Berikut ini contoh pertanyaan tentang gambar. Yang pertama, apakah ayah dan ibu Siti sangat perhatian kepada Siti? Kemudian, bagaimana perasaan Siti ketika mengetahui ayah dan ibunya sangat perhatian kepadanya? Lalu, bagaimana jika orang tua Siti tidak lagi perhatian kepada Siti? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan berdasarkan gambar. Selanjutnya, di sini terdapat bacaan yang berjudul kasih sayang di rumah. Mari kita baca bacaan berikut. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ya, kalian perhatikan teks tentang kasih sayang di rumah. Kemudian garis bawahi kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Lalu bacalah kalimat-kalimat saran tersebut dengan nyaring. Ya, ini contoh kalimat-kalimat saran dari teks bacaan tersebut. Yang pertama, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. 2. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. 3. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. 4. Setiap orang harus menjalankan kewajibannya. 5. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ya, itu contoh kalimat saran berdasarkan teks bacaan, dan di teks bacaan tersebut masih ada contoh kalimat saran yang lain. Silahkan adik-adik coba temukan secara mandiri.
Berikutnya, adik-adik diminta untuk membaca hak-hak yang didapat oleh Siti pada tabel. Kemudian, menuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Contohnya, untuk hak Siti yang pertama, mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu. Kemudian, hak Siti yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu. Maka, saran yang bisa diberikan yaitu, rawatlah ayah ibumu di masa tua nanti. Kemudian, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, karena mendapat waktu bermain maka luangkanlah dan manfaatkan waktumu sebaik mungkin untuk bersama ayah ibumu. Lalu, dapat bercerita kepada ayah ibu, itu haknya ya. Maka sarannya yaitu, karena kamu punya hak untuk bercerita, maka sarannya terbukalah kepada ayah ibu dan dengarkanlah keluh kesah ayah ibumu juga. Yang berikutnya, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar, yaitu haknya. Kemudian sarannya, berusahalah untuk meraih kesuksesan, meraih cita-cita demi membanggakan ayah ibumu. Lalu, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Jika mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan, maka berterima kasih dan suatu saat kamulah yang akan membantu ayah ibumu. Nah, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar di rumah bersama orang tuanya? Ya, coba perhatikan. Contohnya, dalam 1 tahun terdapat 365 hari. Nah, ada kemungkinan ya, di mana Siti belajar di rumah, berapa hari Siti belajar di rumah dan berapa hari Siti belajar di sekolah. Jadi, kamu membuat penjumlahan yang hasilnya nanti adalah 365. Di sini contohnya adalah 250 ditambah 115. Ya, itu jika kita jumlahkan maka hasilnya juga 365. Ya, contohnya yang lain 220. Nah, caranya bagaimana menemukan penjumlahannya? 365 dikurangi 220. Maka hasilnya 145. Jadi di sini 220 ditambah 145. Berikutnya, kemungkinan yang berikutnya. Ingat ya catatannya, Siti belajar di sekolah lebih banyak waktunya daripada belajar di rumah. Jadi angka yang pertama, angka yang belajar di sekolah itu dibuat lebih banyak angkanya daripada yang belajar di rumah. 265 ya, bisa ditambah dengan 100 biar hasilnya 365. Lalu bisa juga 240 ditambah 125. Ya, jadi jika adik-adik bingung, adik-adik tinggal mengurangkan jumlah hari belajar dikurangi hari belajar di sekolah. Berikutnya, amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu, tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Jumlah hari belajar misalnya 360 hari. Yang 5 hari Siti gunakan untuk liburan misalnya ya. Hari belajar di sekolah misalnya 300 hari. Maka hari belajar di rumah kita hitung 360 dikurangi 300, maka hasilnya adalah 60 hari. Kemudian jika hari belajar di sekolah 305 hari,
maka hari belajar di rumah adalah 55 hari. Lalu, jika hari belajar di sekolah adalah 325 hari, maka hari belajar di rumah yaitu 35 hari. Ya, dan seterusnya. Silahkan kamu coba secara mandiri. Kamu boleh menentukan jumlah hari belajar yang lain. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Ya, silahkan kalian nyanyikan lagu berikut. Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.